Halo Sobat SMK, apa kabar? Masih semangat untuk belajar hari ini kan? Kali ini kita akan belajar komputer akuntansi untuk siswa SMK jurusan akuntansi kelas 11. Topik yang kita pelajari hari ini adalah menginput transaksi pembelian menggunakan metode FIFO pada aplikasi Mayop. Yuk, sama-sama kita belajar ya! Sobat SMK, penilaian persediaan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi harga pokok penjualan. Dan persediaan juga bisa memberi nilai pada buku besar dan tata cara membuat laporan keuangan juga dibutuhkan nilai persediaan. Persediaan juga dapat mempengaruhi besarnya laba atau rugi operasional suatu perusahaan. Kalau dalam prakteknya, penggunaan persediaan mengalami kesalahan, maka bisa mengakibatkan kerugian. Salah satu imbasnya adalah pada harga pokok barang. Dalam akuntansi, persediaan barang bisa dihitung dalam beberapa metode, di mana metode ini bisa disesuaikan dengan jenis perusahaan dan juga kepentingan perusahaan. Beberapa metode perhitungan persediaan yang biasanya digunakan adalah yang pertama, FIFO, singkatan dari First In, First Out. Artinya, masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini, harga unit pada persediaan yang pertama kali dibeli akan digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan pertama. Yang kedua adalah LIFO atau Last In, First Out. Artinya, yang masuk terakhir, keluar pertama. Metode ini mengasumsikan harga unit pada persediaan yang terakhir kali dibeli akan digunakan untuk menghitung beban pokok penjualan pertama. Yang ketiga adalah metode average. Artinya metode rata-rata tertimbang. Metode ini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualannya dapat dihitung dengan harga rata-rata. Di dalam sistem Mayop, metode penilaian persediaan yang bisa disetting ada dua, yaitu average dan LIFO. Sedangkan untuk metode FIFO itu tidak dapat disetting di sistem. Nah, di sini coba saya tunjukkan terlebih dahulu yang tersedia di aplikasi Mayop. Kita open dulu aplikasinya untuk membuka database yang sudah pernah kita buat. Kemudian kita klik No untuk mempercepat proses membuka database. Kemudian di sini kita menggunakan modul inventory. Kemudian di sini di bawahnya ada menu Set Item Price. Nah, di sini Sobat SMK ada dua tombol, yaitu Last Cost dan Average Cost. Disinilah yang disediakan oleh Mayop, yaitu metode average dan metode LIFO. Nah, alternatif cara yang digunakan agar metode FIFO bisa digunakan dalam menilai persediaan di aplikasi Mayop bisa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan dokumen transaksi pembelian. Kode barang yang mana saja yang memiliki harga pembelian yang berbeda dari harga pembelian sebelumnya. Yang kedua, langkah berikutnya pilih modul inventory, kemudian kita klik menu item list, lalu kita klik new. Kita membuat item list baru. Kemudian yang ketiga adalah setelah jendela item information terbuka, maka di tab profile kita ketik item number-nya, kita ketik nama itemnya, kemudian kita buat pembeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Di sini coba saya tunjukkan bahwa di data ini kita sudah punya 3 persediaan, yaitu item number dengan kodenya D500, D600, dan D700 dengan harga 8.800.000, 21.500.000, dan 19.500.000. Sedangkan di soal, misalnya di sini ada pembelian. Di sini ada bukti transaksi, faktur pembelian. Ya, kemudian kita PT Karisma Digital sebagai yang membeli kepada PT Nicole. Di sini beli nama barangnya Nicole D700 dengan harga 18 juta. Sedangkan di data persediaan kita sebelumnya itu adalah yang harganya 19.500.000. Artinya harganya turun ya. Gitu. Kemudian yang kedua, Nicole D500 harganya 7.500.000, sedangkan di persediaan sebelumnya harganya 8.800.000.
Jadi harga pembelian yang pertama ini nilainya turun. Nah, oleh karena itu kita lakukan cara yang kedua, yaitu adalah membuat item list baru. Kita klik tombol new, kemudian kita masukkan item number-nya. Yang pertama misalnya yang D700. D700. Kemudian kita kasih pembeda strip 1 untuk pembelian yang pertama. Kemudian namanya kita masukkan Nicole D700. Kemudian kita checklist kotak I buy this item, I sell this item, dan kita checklist juga I inventory this item. Untuk I buy kita masukkan akun untuk mengisi kotak akun cost of sales dengan mengklik akun cost of goods sold. Kemudian income account for tracking sales-nya untuk mencatat penjualannya kita catat di akun sales. Dan asset account for item inventory, persediaannya kita catat di merchandise inventory. Seperti ini. Kemudian kita cek juga di tab buying details. Di sini kita isi buying unit of measure-nya adalah unit, dan text code when book-nya kita isi dengan kode PPN. Kemudian pada tab selling details kita isi di sini selling unitnya adalah unit satuannya. Kemudian text code when sold-nya ketika dijual dikenakan PPN. Jadi kita masukkan kode PPN. Kemudian kita klik tombol new untuk memasukkan barang yang kedua, yaitu Nicole D500. Di item number-nya kita masukkan lagi nomor kodenya D500 strip 1 untuk menandakan ini adalah pembelian yang pertama. Kemudian kita masukkan namanya Nicole D500. Dan pastikan di sini I buy, I sell, dan I inventory sudah terchecklist dan terisi cost of goods sold untuk cost of sales account, sales untuk income account for tracking sales, dan merchandise inventory untuk asset account for item inventory. Dan pastikan juga di tab buying details, buying unit of measure-nya sudah terisi unit, dan text code when bought atau kode pajak pembeliannya sudah terisi PPN. Serta selling details-nya juga demikian untuk satuan penjualan dan pajak atas penjualannya. Kalau sudah, diklik tombol OK. Ya, setelah item list untuk pembelian pertamanya sudah kita buat, ya di sini terlihat ya, ada item number yang D500 strip 1 dan D700 strip 1. Setelah kita buat, kita bisa close di sini dan kita pilih modul purchase untuk mengentry transaksi pembelian ini, ya. Jadi di sini kita klik modul purchase dan kita klik enter purchase untuk menginput transaksi pembeliannya. Nah, kita masukkan suppliernya. Di soal, suppliernya adalah PT Nicole Photocam. Sehingga di sini belum ada suppliernya, kita bisa klik tombol new untuk membuat kartu suppliernya. Namanya adalah PT Nicole Photocam. Kita masukkan card ID-nya, kita bisa bikin kode S01 untuk supplier yang pertama. Kemudian kita masukkan address-nya, yaitu Jalan Majapahit, nomor 18 sampai 24 Jakarta Pusat. Kemudian kita coba cek dulu di buying details-nya, pastikan text code untuk PT Nicole ini PPN dan freight text code-nya adalah NT. Kemudian kita lihat lagi di soal, terminnya adalah 3/10 N/30. Sehingga kita bisa isi di sini supplier terms information-nya in a given of days. Kemudian kita masukkan diskon days-nya 10, balance due days-nya hari jatuh temponya 30, dan persentase diskonnya adalah 3%. Kemudian klik OK. Kita masukkan lagi dan kita pilih PT Nicole Photocam untuk kita gunakan sebagai supplier.
Setelah kita masukkan nama suppliernya, kemudian kita cek di sini terminnya sudah termuat 3% per 10. 3 per 10 artinya 3% nanti jika dibayar dalam waktu 10 hari, net 30. Kemudian ini kotak teks inklusifnya kita hilangkan karena berdasarkan soal di bukti transaksi, harga satuan ini belum termasuk PPN. Kemudian kita masukkan nomor purchase-nya. Kita lihat di sini nomor purchase-nya adalah 120 NP garis miring FP. 120 garis miring NP garis miring FP. Nah, di sini ternyata untuk nomor faktur pembeliannya ini tidak bisa terlalu banyak. Jadi bisa jadi garis miringnya kita hapus saja. Jadi 120 NPFP. Setelah kita masukkan nomor fakturnya, kemudian kita masukkan tanggalnya yaitu tanggal 5 Desember 2011. Kita masukkan 5 Desember 2011. Setelah kita masukkan tanggal 5 Desember 2011, ya, kemudian kita masukkan nama barang yang kita beli. Yang pertama Nicole D700, jumlah barangnya adalah 6. Berarti kita masukkan. Nah, di sini layoutnya ini belum sesuai dengan layout perusahaan dagang. Kita bisa ganti di tombol layout. Nah, di sini jenis layoutnya masih servis atau jasa. Karena ini perusahaan dagang, kita klik yang item. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, sehingga di sini nanti kita bisa masukkan unit yang kita beli. Yang pertama yaitu adalah 6 unit di kolom bill. Kemudian item numbernya kita pilih yang Nicole D700. Nah, kita pilihnya yang strip 1 untuk menandakan ini adalah pembelian yang pertama. Kemudian use item. Kemudian masukkan harganya. Harganya di sini adalah 18 juta. Kemudian kita lihat totalnya 108 juta, harusnya sama dengan yang ada di bukti transaksi. Kemudian kode pajaknya adalah PPN. Dan berikutnya adalah yang barang kedua. Yang kedua adalah Nicole D500, jumlahnya 10 unit. Maka kita masukkan di sini 10 unit Nicole D500. Harganya 7.500.000. Kemudian kita cek totalnya adalah 75 juta. Ya, sudah sesuai sehingga total penjualannya harusnya 183 juta. Nah, di sini subtotalnya 183 juta. Di bukti transaksi ada biaya pengiriman 1 juta. Biaya pengiriman ini kita masukkan di kotak freight 1 juta. Kemudian teksnya di sini menunjukkan PPN-nya 18.300.000. Di sini PPN-nya 18.400.000. Ya, jadi ternyata biaya pengirimannya dikenakan PPN ya. Jadi di sini freight-nya 1 juta, kodenya adalah PPN. Seperti ini. Dan ternyata di sini di soal ada PPNBM, sehingga jadi pembelian ini dikenakan PPNBM. Nah, maka di nama barangnya ini kode pajaknya kita ganti jadi pajak gabungan. Ya, PPN plus PPNBM. Kita use account. Di sini juga yang barang kedua juga kita gunakan kode gabungan dari PPN dan PPNBM. Ya. Setelah itu kita cek lagi. Ya, seperti ini kita teksnya jadi 36.700.000. Kalau kita klik tanda panah putih di sini, dia akan muncul PPN-nya kena 18.400.000, untuk PPNBM-nya 18.300.000. Nah, ini udah sesuai dengan yang ada di bukti transaksi. Sehingga total piutangnya adalah 220.700.000. Nah, kita cek di sini total amount-nya 220.700.000. Ya, sudah sesuai, dan balance due-nya artinya total piutangnya juga sudah sesuai dengan bukti transaksi. Kemudian kita klik record. Ya, sebelum di record, sebelum ada baiknya kita cek dulu
jurnalnya dengan mengklik mengetik di keyboard CTRL-R. Seperti ini ya Sobat SMK. Jadi akunnya adalah debitnya merchandise inventory ya untuk barang pertama, barang kedua, fade in. Nah, di sini belum ada akun freak-nya, nanti kita masukkan. Dan di sini ada di kreditnya adalah account payable atau hutang. Oke, kita record aja. Kemudian di sini ada pertanyaan karena kita menggunakan kode pajak yang berbeda dengan yang digunakan atau yang default oleh aplikasi Mayop. Jadi dia mengajukan pertanyaan, would you like to change text code-nya? Mau diganti nggak text code-nya? Kita pilih no saja karena sudah sesuai. Dan diminta di sini please specify an account for freight charge paid-nya. Artinya kita diminta untuk menentukan akun untuk mencatat beban angkut pembeliannya. Kita klik OK, nanti muncul jendela linked account ya. Di sini sudah terchecklist I pay freight on purchase sehingga kita diminta buat menentukan akunnya. Kita bisa pilih akunnya adalah freight paid. Namun jika tidak ada akun freight paid, kita bisa menggunakan akun cost of goods sold use account. Jadi bisa menggunakan akun freight paid jika ada, jika tidak ada kita bisa menggunakan akun cost of goods sold atau HPP. Jika sudah, klik OK. Kita cek lagi jurnalnya CTRL-R. Nah, seperti ini. Jadi 1 juta dicatatnya di HPP. Kalau sudah, klik tombol OK dan klik record. Dia ada pertanyaan lagi, kita klik no aja. Ya, selesai untuk mengentry transaksi pembelian kredit menggunakan metode FIFO. Nah, Sobat SMK, dari penjelasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk menginput data transaksi pembelian menggunakan metode FIFO, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, cek dokumen transaksi dan pastikan ada beberapa kode barang yang memiliki harga pembelian yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua, buat kode barang untuk pembelian yang harganya berbeda, mungkin dengan menambahkan urutan pembeliannya. Kemudian yang ketiga, input transaksi ke dalam menu Enter Purchase. Nah, Sobat SMK, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat dan terus berlatih. SMK, semangat, muda, kreatif. Sampai jumpa!